Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan kisah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menuntut ilmu dan bertemu dengan Sunan Bonang hingga semedi selama 3 tahun. Di pinggir sungai, Sunan Kalijaga, pada masa mudanya, dikenal sebagai seorang anak adipati di kerajaan Majapahit di daerah Tuban yang bernama Wilatikta. Nama Sunan Kalijaga adalah Raden Sahid. Dia mengembara hingga akhirnya menetap di hutan Jatisari, perbatasan antara Kudus dan Pati. Waktu di hutan Jatiwangi, Lasem, Rembang, Raden Sahid bertemu lelaki tua yang memiliki tongkat berdaun emas. Ternyata lelaki tua itu adalah Sunan Bonang. Sunan Kalijaga kemudian merampas tongkatnya. Melihat hal itu, Sunan Bonang justru terharu dengan menasehati Raden Sahid tentang tindakan yang akan berniat suci, tetapi dilakukan dengan cara yang kotor. Sunan Bonang sebelum pergi meninggalkan Raden Sahid. Dengan rasa iba Sunan Bonang pun mengubah buah kolang-kaling yang di pohon menjadi emas. Seketika itu pula Raden Sahid menjadi heran dan terkejut, kok bisa begitu ya? Setelah itu Raden Sahid terus ikut berguru ilmu kesaktian kepada Sunan Bonang dan langsung diterima oleh Sunan Bonang. Raden Sahid dinasehati oleh Sunan Bonang supaya dia sadar dan mengerti bahwa perbuatannya yang dikerjakan itu keliru. Kepedulian pada rakyatnya itu memang sikap yang mulia, tetapi dilakukan dengan cara yang salah. Kepedulian tersebut menjadi sesuatu yang keliru. Raden Sahid dikenal sebagai murid yang sangat patuh dan penurut pada gurunya, yaitu Sunan Bonang. Pada suatu ketika Sunan Bonang memerintahkan Raden Sahid untuk menunggu di tepi sungai. Raden Sahid tidak pernah beranjak sedikit pun dari tempatnya, hingga Sunan Bonang datang kembali, menunggu atau bertapa di tepi sungai selama 3 tahun, dan akhirnya bisa berjumpa lagi dengan gurunya. Ketika Sunan Bonang kembali, awalnya kesulitan mencari muridnya, karena tubuh Raden Sahid tertutup oleh tumbuhan yang merambat dan semak belukar di sepanjang pinggir sungai. Namun, berkat keyakinan dan mata batin yang tajam, akhirnya Sunan Bonang bisa menemukan muridnya di tempat semula. Setelah itu Sunan Bonang mulai mengajarkan ilmu-ilmu agama, ilmu spiritual kepada Raden Sahid. Semua ilmu yang diajarkan Sunan Bonang dapat diserap dengan baik. Raden Sahid tidak merasa puas, dia ingin mencari ilmu agama di tempat lain. Untuk memenuhi rasa penasaran muridnya, Sunan Bonang kemudian mengenalkan muridnya kepada Sunan Ampel dan Sunan Giri. Raden Sahid merasa senang, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan ini sama sekali. Dia ingin merasakan berguru kepada mereka berdua. Dari guru barunya, Raden Sahid mendapatkan ilmu baru dan semakin mengetahui hakikat manusia kepada Sang Pencipta. Hal itu membuat Raden Sahid memahami dan menguasai kesusastraan Jawa, pengetahuan falak serta ilmu pranata mangsa, pembaca cuaca, bahkan ilmu-ilmu rohaniah dalam ajaran Islam juga dikuasai. Raden Sahid mendapat gelar Sunan Kalijaga. Setelah memperoleh gelar tersebut, Sunan Bonang menyarankan untuk pergi haji ke Baitullah. Dalam perjalanannya, ia singgah di Pasai atau Malaka sambil menyebarkan Islam hingga ke Patani dan Thailand Selatan. Di wilayah itu Raden Sahid dikenal sebagai seorang tabib yang hebat, yang bisa mengobati penyakit kulit yang diderita oleh Raja Patani. Berkat popularitasnya, Raden Sahid mendapat julukan Syekh Said atau Syekh Malaya. Di daerah tersebut Raden Sahid juga sempat bertemu Nabi Khidir.
dan Maulana Maghribi. Mereka menyarankan Sunan Kalijaga untuk berdakwah di Jawa, daripada sekedar melihat Ka'bah bikinan Nabi Ibrahim secara zahir, yang justru rentan menjadi berhala. Di hati jika terus terbayang-bayang, alangkah baiknya engkau ajarkan ilmumu di masyarakat Jawa. Begitu nasihat dari guru barunya. Sunan Kalijaga menuruti untuk kembali ke Jawa, dan memutuskan untuk mengawali dakwah di daerah Cirebon, tepatnya di Desa Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, hingga Indramayu dan Pamanukan Subang. Sunan Kalijaga juga mempunyai banyak ilmu kesaktian, dan bisa menghilang. Sunan Kalijaga adalah pewaris ilmu dari Sunan Bonang. Sunan Kalijaga dikagumi oleh masyarakat Indonesia. Bahkan kesaktian Sunan Kalijaga dengan Syekh Siti Jenar disebut-sebut setara. Salah satu kesaktian Sunan Kalijaga yaitu 1. Menghilang. Sunan Kalijaga juga mempunyai ajian Waringin Sungsang. 2. Berjalan di atas air. Masyarakat zaman dahulu percaya bahwa salah satu kesaktian Sunan Kalijaga bisa berjalan di atas air. 3. Salat Jumat di tempat yang berbeda. Sunan Kalijaga merupakan pendakwah yang menyisipkan budaya dan kesenian untuk mengajarkan agama Islam. Konon katanya, dia juga mempunyai kesaktian untuk melakukan sholat Jumat di 2 tempat yang berbeda. Kedua tempat itu adalah Jawa dan Mekah, Arab Saudi. 4. Dibakar tidak hangus. Ilmu yang dipunya Sunan Kalijaga sangat bermanfaat untuk melindungi diri dan orang lain. Kesaktian Sunan Kalijaga yaitu tubuhnya tahan terhadap api panas. 5. Bertapa dalam waktu lama. Pada zaman dahulu, bertapa merupakan hal yang biasa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. 6. Mengubah tanah menjadi emas. Kesaktian Sunan Kalijaga yaitu bisa mengubah tanah menjadi emas. Hal tersebut diperlihatkan oleh Ki Pandan Arang. 7. Mengubah beras menjadi pasir. Adapun karomah Sunan Kalijaga lainnya yaitu mengubah beras menjadi pasir. Hal tersebut dibuktikan lantaran merasa sangat sedih dengan rakyat yang di sebuah dusun yang miskin dan kelaparan. Sementara kepala dusun di situ hidupnya serba mewah dan sombong. Hasil itu didapat dari jerih payah warganya. Bahkan kepala dusun itu tidak memberikan seliter beras pun kepada warganya yang meminta, karena karung yang dimilikinya berisi pasir. Mendengar hal itu, Sunan Kalijaga kemudian berdoa dan mengubah beras milik kepala dusun itu benar-benar berubah menjadi pasir.